Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa yusallimu taslima. Shadaqallahul aliyyul azim. Syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Bahkan Allah masih mau menghidupkan kita, sehingga dengan kasih sayang Allah sampai dengan saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah Jumat pada waktu dan tempat yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan. Selalu kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memperkenalkan Islam kepada kita, yang sudah memperkenalkan Al-Quran kepada kita, yang juga sudah memperkenalkan amar ma'ruf nahi munkar kepada kita, sehingga kita dapat mengetahuinya dan dapat melaksanakannya, mana yang baik, mana yang salah, dan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Selawat dan salam ini juga kita bacakan kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya, dan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga kepada para ulama yang mutabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2026. Hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilupakan, bulan yang sering dilalaikan. Kita lalai di bulan Sya'ban ini. Tidak begitu nampak bahwa ada sesuatu di bulan Sya'ban ini yang sangat penting buat kita. Kenapa kita bisa lalai di bulan ini, dan kenapa bulan ini dilupakan oleh manusia? Di antaranya adalah karena bulan ini diapit oleh dua bulan besar, yaitu bulan Rajab dan Ramadan, yang doanya juga sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, beliau bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, kenapa engkau di bulan Sya'ban ini lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan-bulan yang lain selain Ramadan?" Bahkan ada riwayat juga sampai sebulan Rasul berpuasa di bulan Sya'ban, walaupun banyak riwayat sangat banyak, walaupun tidak sampai sebulan seperti bulan Ramadan. Yang jelas, dalam hadis itu jelas tersebut bahwa Rasul puasa sangat banyak di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Artinya dibandingkan dengan bulan Muharram, Safar, dan lain-lain, Rasul lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Tentu ini ada apa-apa. Walaupun tadi kita sampaikan bahwa bulan ini bulan yang selalu dianggap remeh, dilalaikan, tapi ternyata ada kelebihan yang luar biasa. Kita selalu ingat dengan Rajab, salah satu 4 bulan besar, yang salah satu keistimewaannya di bulan Rajab ini Rasul di Isra Mi'rajkan. Tepatnya 27 Rajab Rasul di Isra Mi'rajkan. Itu pun setelah Rasul dicoba dengan berbagai macam cobaan. Ada sahabatnya yang dibunuh, disiksa, bahkan direncanakan Rasul pun mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Dengan berbagai macam cobaan, dan bahkan saat itu meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasul, yaitu pertama Abu Thalib, kemudian menyusul istrinya Khadijah, sehingga bertambah-tambah sedih Rasul. Cobaan sangat berat, walaupun tak pegahino tentang ubud cobaan menang. Tapi luar biasa berat cobaan Rasul, dan kemudian setelah mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan, Rasul di Isra Mi'rajkan. Dan itu tidak bisa diterima akal di saat itu, karena pergi dengan unta ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, saat itu rata-rata 1 bulan waktu, apalagi naik ke langit. Dan kemudian hadiah yang diberikan pun oleh Allah, di samping memang Allah menampakkan semuanya, menampakkan yang gaib yang sudah disampaikan oleh Rasul kepada umatnya, ilmu yakin dengan ilmu yang benar, neraka, surga, siksaan dan sebagainya dengan ilmu yang benar. Di saat Isra Mi'raj itu dinampakkan oleh Rasul sehingga menjadi ainul yakin, dinampakkan oleh Allah kepada Rasul, inilah surga, inilah neraka. Artinya Rasul jelas menyaksikan, sehingga dalam berdakwah selanjutnya, karena Rasul sudah melihatnya sendiri, tentu begitu mudah Rasul berdakwah dan meyakinkan para sahabatnya bahwa beginilah surga dan neraka itu. Dan kecepatan terbangnya juga tidak logis saat itu. Namun saat ini kita bisa berbicara bahkan dengan orang yang jauh di sana di Amerika dan sebagainya dalam detik itu pula dengan kecanggihan teknologi. Dan akhirnya Isra Mi'raj itu luar biasa logisnya, apalagi di zaman era sekarang ini. Hadirin sekalian, oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kita tahu bahwa itu salat yang diberikan oleh Allah, bukan uang, bukan harta, bukan kerajaan, bukan pedang, bukan senjata, tetapi salat yang diberikan oleh Allah, dan bahkan diundang langsung untuk menerima ini. Ini selalu kita ingat-ingat di antara kehebatan bulan Rajab. Nah, ketika masuk Sya'ban seperti ini, apalagi di depannya ada Ramadan yang sangat luar biasa, banyak orang melupakan bulan ini. Nah, ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya Usamah bin Zaid seperti itu, Rasul menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh manusia, karena berada di 2 bulan besar, Rajab dan Ramadan.
sehingga bulan ini dilupakan. Namun tahukah kelebihan bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban ini bulan yang dilaporkan amal per tahun, yang setiap hari dilaporkan di waktu subuh dan setelah asar, setiapnya per minggu di hari Senin Kamis, dan setiap tahunnya adalah di bulan Sya'ban, pelaporan amal di setiap tahun. Dan ini juga merupakan audit amal dan revisi amal di Lauhil Mahfuz yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, wa uhibbu, kata Rasul, ayyurfa'a amali wa ana sha'im, kata Rasul. Dan ketika amal saya dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah, saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini Rasul. Ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban yang dilalaikan oleh manusia juga merupakan salah satu bulan yang paling penting buat kita. Jangan lalai kita di bulan Sya'ban ini. Apalagi ini gerbangnya Ramadan. Siapa tahu mungkin ini Sya'ban terakhir buat kita. Mungkin ini detik-detik terakhir supaya Allah merubah keadaan kita yang tidak baik di Lauhil Mahfuz menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mungkin ini detik-detik terakhir kita tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai ahli maksiat, sebagai orang yang meninggal nantinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Tapi karena kita sudah merencanakan dan beribadah dengan sangat serius di bulan ini, apalagi kita fokus untuk Allah masih mau memberikan sedikit lagi kesempatan buat saya ini. Siapa tahu tidak sampai ke Ramadan, siapa tahu di akhir Sya'ban dipanggil kembali oleh Allah, dan kesempatan taubat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di malam nisfu Sya'ban itu, ketika terjadi perubahan di Lauhil Mahfuz, tercatatlah kita karena keikhlasan kita, keseriusan kita beribadah. Tercatatlah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah, yang husnul khatimah. Ini tidak mustahil. Apalagi saat sekarang ini kita masih dalam keadaan musibah dan kita belum mencapai sebuah titik aman yang selalu diperhitungkan musibah akan susul menyusul terus. Bahkan di dalam masjid ini, menurut informasi yang kita dengar, juga masuk air ke dalam masjid ini. Nah, bagaimana lagi dengan kondisi kita ke depan? Apakah kita bisa menjamin diri kita atau keluarga kita untuk tidak terkena musibah, untuk tidak tenggelam dalam air besar, atau untuk tidak masuk ke dalam bumi yang gempa dan lain sebagainya? Nah, sebelum itu terjadi, inilah gerbangnya Ramadan. Kita persiapkan diri, kita mulai bertobat dengan semaksimal mungkin untuk menghilangkan catatan buruk kita di sana, di Lauhil Mahfuz. Untuk kita hilangkan itu, kita rubah itu, kita mohon kepada Allah bahwa kita mau Allah supaya mengampuni dosa kita. Kita mau supaya Allah itu mau membuat kita husnul khatimah. Maka para ulama memberikan informasi kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Nah, ketika malam Sya'ban, nisfu Sya'ban itu beribadah, salatlah kamu sebanyak-banyaknya, dan besoknya puasalah kamu. Apakah 14, 13, 14, 15? Yang jelas puasalah kamu besok. Dan bacakan Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama, niatkan supaya kita diberikan panjang umur dan berkah umur kita.
bahwa orang yang terbaik itu adalah yang berumur panjang dan berkah umurnya selalu dalam ibadah kepada Allah. Nabi panjang umur tapi maksiat cukup boleh. 80 tahun kaudet tangkang manteng hana itu pura kedua. Dosa maksiat terus dijalankan. Nah, ini kita mohon kepada Allah, panjangkan umur dan berikan berkah umur kepada Allah. Kemudian Yasin yang kedua, kita niatkan supaya kita diberikan mudah rezeki yang halal, diberikan rezeki yang banyak, mudah dan halal, diberikan rezeki yang berkah. Kita jangan hanya terbayang bahwa rezeki itu mesti rupiah yang begitu banyak, dan bahkan ketika dolar diberikan kita mungkin tidak mau karena ada orang yang tidak kenal apa itu dolar. Rezeki itu bukan hanya uang. Kita sehat, bahkan ini rezeki terbesar kita. Kita sehat, mampu beribadah, mampu salat jamaah ke masjid, mampu berzikir, berdoa dan sebagainya. Ini rezeki yang luar biasa kepada Allah. Kita sehat, mampu untuk semakin taat kepada Allah. Bahkan seandainya kita ditawarkan dengan harta yang luar biasa banyaknya, tetapi kita sakit, kampu dan kita baju beli. Jangankan tak baju yang agak aneh-aneh baju, muboh krim mentang biasa kakek kalian buat baju cumbe bapak, pen cukup lim. Jangankan bohrim berapa pun dapat, tapi lagi hana manfaat dia, kekuatan hana di sembahyang raweh hana ini, sembahyang biasa menang. Begitu kondisi kita, bahkan sesak mungkin kita, bahkan mungkin kita sangat menderita penyakit yang kita derita. Makanya rezeki itu juga salah satunya kesehatan yang diberikan oleh Allah, walaupun mungkin uang dan harta itu biasa saja. Kemudian selanjutnya Yasin yang ketiga, mohonlah kepada Allah, karena ini kita tidak bisa pastikan, dan mungkin dengan penilaian diri kita sendiri mungkin kita akan su'ul khatimah. Maka mohonlah kepada Allah supaya ketika kita mau meninggal nantinya, Allah mencabut nyawa kita dengan husnul khatimah. Dan catatan-catatan di Lauhil Mahfuz itu akan dibuat revisi oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka inilah kesempatan kita, jangan lalai kita. Dan ini juga tempat bulan-bulan latihan untuk menuju Ramadan yang sangat luar biasa nantinya. Kalau kita tidak latihan di bulan ini, tidak melakukan perencanaan yang baik, tidak melakukan persiapan yang baik, mungkin 2 euro tak puasa kalau mau beri dan 2 euro tak bayar raweh. Kemudian kita buka puasa kita yang lost control kadang-kadang karena tidak terbiasa dengan latihan-latihan sebelumnya, dan kita tidak bisa mengukur karena tidak ada latihan sebelumnya. Bagaimana supaya kita kuat berpuasa? Akibat tidak ada ukuran-ukuran yang jelas, yang tidak kita perhitungkan, dikatakan dengan tidak ada latihan sebelumnya, ini akan membuat Ramadan kita tidak maksimal. Bahkan tidak kita rencanakan bahwa di bulan Ramadan yang mungkin terakhir juga ini buat kita, yang sebelumnya juga kita tidak pernah khatam Al-Quran, namun siapa tahu ini Ramadan yang terakhir juga nih. Kita sedang merencanakan dari bulan Sya'ban ini paling kurang, bahwa target kita misalnya, ya Allah berikan kesempatan buat saya untuk mengkhatamkan Al-Quran paling sedikit 3 kali misalnya. Dan kita sudah banyak buat perencanaan dengan tujuan supaya kita semakin disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada rencana dan latihan seperti ini, yakinlah bahwa Ramadan yang akan datang nanti kita tidak akan maksimal. Dan bulan ini juga, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, ini adalah bulan selawat. Di bulan inilah diturunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Luar biasa.
menunjukkan hebat Nabi Muhammad, menunjukkan Muhammad itu bukan makhluk sembarangan, menunjukkan Muhammad itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan semua makhluk yang lain. Malaikat juga berselawat. Allah berselawat maksudnya memuji Muhammad. Malaikat berselawat, berdoa kepada Rasulullah supaya beliau lebih hebat lagi, lebih meningkat lagi derajatnya. Dan kita berselawat adalah mohon syafaat kepada Rasulullah nantinya. Dan Rasul mengatakan, sekali berselawat kepadaku, Allah akan balas dengan 10 kali Allah berselawat kepada orang tersebut. Dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaat saya di hari kiamat nantinya adalah orang yang paling banyak berselawat kepada saya, kata Rasulullah. Ngeri di hari kiamat nantinya. Kita butuh kawan, butuh pelindung, butuh penolong, syafaat Rasul dia yang akan bisa nantinya insya Allah menolong kita. Maka perbanyakkan juga selawat di bulan Sya'ban seperti ini. Nah, bulan Sya'ban ternyata juga merupakan bulan besar yang sangat bermanfaat bagi kita, yang bahkan mampu merubah catatan kita di Lauhil Mahfuz dari catatan jelek menjadi catatan terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wasata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu ibadihi wa zuhadihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma adfa'na as-su'a wal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.